Orang-orang tasawuf mengatakan puasa itu kalau betul-betul puasa, ya semuanya akan dipenuhi Allah imbalannya. Betul-betul puasa itu mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Di kegiatan Ramadan yang kita sering alami itu pertama puasa. Nggak makan, nggak minum. Sing duwe bojo awan-awan ya gak oleh utik-utik. Itu puasa. Nanti ada kegiatan anjuran sholat tarawih atau qiyamul lail. Itu paketnya Ramadan. Maka kalau Ramadan itu usahakan bisa mengambil paket itu lengkap. Ya poso, ya ikut tarawih. Nanti ada juga anjuran untuk sedekah. Itu memang paketnya puasa. Maka kegiatan Ramadan itu di mana-mana orang diberi motivasi, dianjurkan puasa. Kemudian nanti kalau ada rezeki sedikit-sedikit sedekah. Tidak ada rezeki material ya sedekah dengan cara lain. Sedekah dengan cara lain itu kata Rasulullah, at-tabassum sedekah. Orang senyum kepada orang lain itu sedekah. Artinya bersikap kepada orang jangan sampai membuat orang jengkel di bulan Ramadan. Jadi ketemu orang ya yang santun, yang hormat, ya, yang ramah. Ya. Itu paketnya Ramadan seperti itu. Sedekah. Jadi ada qiyamul lail, ada sedekah. Oleh karena itu maka di Ramadan ini walaupun tidak bisa banyak, syukur kalau setiap hari karena puasanya tiap hari, sedekah ya titik-titik nek iso tiap hari. Nek duwe-duwe gak ya sedekah lainnya. Nah, dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu ben sedekah gampang. Ku tamir masjid biasa ben tarawih itu ngubengno kotak. Itu memudahkan kita. Gak usah ndolek uang tak kekno sapa ya sedekahku. Lebokno kotak pakai masjid. Jadi itu niatnya. Jane ngono takmir gak ndolek duit, gak butuh duit. Cuma memfasilitasi Bapak Ibu ben oleh ganjaran. Cara politiknya ngono, Pak. Jadi Tamir tidak kekurangan uang selama ini ya. Jalan biasa saja kok. Kegiatan jalan. Nah, kenapa harus ada kotak mubeng? Supaya Bapak Ibu itu mudah cari fasilitas sedekah. Wis gak usah ndolek uang, pakainya sapa ya bingung. Dikai kotak masjid ae. Urusane takmir mbok digawe apa wis terserah. Jane ambek takmire gawe tuku jajan riyo ya sing dosa takmire ngono ae. Wis percayaane takmir ngoten mawon. Itu kemudian berikutnya kegiatan Ramadan yang perlu diperhatikan itu meningkatkan ilmu. Dasarnya apa? Ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah nurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan yang harus dibaca, dikaji setiap saat. Kita kadang-kadang kalau tidak di Ramadan itu yes, alasannya ono ae. Kesibukan macam-macam. Nah, ulama-ulama dulu ya, memberikan fasilitas mengkaji Al-Qur'an, hadis Nabi supaya apa istilahnya itu intensif ya. Lebih banyak mendapatkan informasi. Terus kalau Ramadan diadakan ceramah-ceramah. Ada yang setelah tarawih, ada yang setelah subuh. Itu sebenarnya memfasilitasi kita. Yang tidak sempat baca, tidak sempat memahami, maka
Ada orang-orang yang ditugasi untuk moco mencari informasi, disampaikan kepada yang lain. Jadi itu tugas. Saya itu kalau Ramadan lebih banyak baca karena yang merasa punya kewajiban. Mungkin banyak orang tidak sempat, ya aku tak moco. Nanti pas kalau sudah paham sampaikan kepada yang lain. Bareng-bareng ngajak supaya kita ini ada peningkatan ilmu. Alhamdulillah Baitul Hamid insya Allah 1 bulan penuh Ramadan pada subuh nanti tetap jalan. Kita niyati itu adalah meraih fasilitas yang diberikan Allah. Di Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan lengkap, baik informasi masa lalu, masa kini maupun masa depan yang masih gaib. Jadi orang ceramah itu mesti sumbernya dari Al-Quran, nanti dibumbui dengan hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama, sehingga itu namanya kajian Al-Quran. Di samping itu juga dianjurkan walaupun tidak paham, ya ngaji biasa, tadarus. Tadarus itu niatnya ojo khataman, balapan khataman. Jadi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran turun di bulan Ramadan untuk mengenang ya, sejarah turunnya Al-Quran. Minimal itu kita belajar memperbaiki membaca. Maka kemarin saya pesan kepada teman-teman jamaah, bapak-bapak ya, tadarus tahun ini gak usah apa itu istilahnya balapan khataman, terus gak usah banyak kelompok. Mubeng dadi siji kayak orang dulu loh, tadarus sak meja, terus ada orang berapa itu satu-satu gantian. Baca ndak usah banyak-banyak. Yang lancar ya misalnya 10 ayat, 20 ayat. Terus yang lain niteni sama dengan belajar membaca. Ketoke gak muni, tapi orang niteni itu mesti akan ngikuti yang baca. Nek sing membaca salah, ya, itu akan ketahuan. Jadi jangan ngaji sendiri-sendiri. Di situ ada pahala. Ya. Pertama, mempelajari bacaan yang baik karena ngikuti orang yang baca. Yang kedua, ada pahala yang luar biasa ketika tadarus itu, yaitu kesabaran menunggu orang yang membaca. Pemene nek sing maca gratul-gratul. Yang sudah lancar tuh wis kudu-kudu nang ditakobal ae. Tapi tidak sadar sebenarnya sabar niteni orang gratul-gratul itu yang kata Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar dalam beribadah termasuk niteni orang ngaji. Itu kata Allah nanti pahalanya aku penuhi tanpa aku hitung jumlahnya. Nah, cuma sekarang banyak orang gak sabar. Wis kesuwen ngenteni kon ganti. Padahal yang gak bisa itu lo kepengen bisa. Maksudnya ketika aku iki titenono, bebekne ngaji kono sing salah. Nah, itu harus kita ubah ya. Tradisi begitu itu. Artinya ketika kita ngaji itu ada informasi yang baik kita jalankan supaya ada perkembangan. Soal di tempat lain gaya model ya balapan ya gak usah niru. Kita punya dasar dari ilmu.